Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi gue Putu Reza di Figuran. Kita ngomongin soal mainan lagi, kita ngebahas gameplay lagi. Dan langsung aja, ini ada satu kit yang sebenarnya nggak baru. Ini sebuah kit yang awalnya gue kira tuh bakal hype banget, tapi ternyata nggak segitunya. Ini dia, ada High Grade Swarzat, atau kalau misalnya gue coba baca tulisan kata kanan di kotaknya itu namanya Subaru ZT ya, jadi agak beda. Jadi untuk menyederhanakan dan nyamain sama yang udah duluan nge-review kit ini, gue akan nyebutnya sebagai High Grade Swarzat aja. By the way, sebenarnya kit ini tuh udah gue beli setahun yang lalu, udah lama banget. Tapi baru beres gue rakit bulan Juni kemarin ya, dan baru gue review sekarang. Untuk harga, kalau gue cek di marketplace, ini sekarang masih lumayan tinggi. Ternyata untuk versi Bandai-nya itu masih di 400 ribuan. Dan jelas kalah pamor sama versi JMS ya, yang jauh lebih murah yang bootlegnya. Untuk yang versi JMS, reviewnya gue serahkan sama YouTuber yang lain aja ya. Soalnya apa yang gue review, yang gue omongin di channel sekarang, itu adalah bagian dari koleksi dan gue tidak mengoleksi yang bootleg. Jadi terima kasih untuk pengertiannya. Langsung aja kita mulai untuk reviewnya. Dan saya akan mengawali dari bagian desainnya dulu. Nah, dari segi tampilan si High Grade Swarzat versi Snapfit Straight Build pemalas ala gue, ini bisa dibilang adalah kit yang solid banget dari segi tampilan. Keren, build quality juga bagus, dan dia punya artikulasi yang luas ala kit-kit dari line-up-nya Witch from Mercury. Untuk desainnya, gue suka. Ini cukup fresh, dia nggak ngikutin pakemnya Gundam banget, jadi sedikit berubah. Khususnya di bagian kepala, dia tuh nggak ada vivin yang standar, jadi digantikan sama sepasang kayak tanduk dan juga model lingkaran kayak gini. Gue suka banget kelihatannya. Warna dia juga simple banget, kontras terang sama gelap, terus ditambah dengan sedikit warna pink ungu di bagian efek permat score-nya, yang mana ini pakai stiker. Stikernya emang kalau kita lihat lembarannya lumayan banyak, tapi ini lebih ke arah opsional. Jadi antara kita pengen bikin si Swarzat-nya itu versi permat score 0, jadi alias nggak pakai efek warna apa-apa, alias polos hitam aja, atau yang sekarang gue pakai itu yang udah ada warnanya. Palingan kalau dari segi desain yang menurut gue kurang srek ya, lagi-lagi untuk selera gue, itu adalah di bagian kakinya aja sih ya. Sisanya cakep, backpacknya juga simple, dan dia nanti bisa kita lihat ada beberapa customize penempatan yang akan sangat menentukan gimana tampilan dari si Swarzat sendiri. Untuk saat bikin ini gue juga sebenarnya bisa bilang dia tuh nggak sulit ya. Sebenarnya termasuk kit yang simple-simple aja, dan itu sebenarnya udah bisa kita lihat dari jumlah runnernya yang sedikit ya. Dia cuma ada 3 runner gede dan 1 runner kecil. Tapi saat bikin ini gue juga menemukan bahwa parts warna gelap dari runner A itu punya peletakan noob mark yang kurang asik dan nggak ketutup pas udah dipasang. Gue sebenarnya paling males ngesending atau ngamplas gitu kalau misalnya nggak perlu-perlu amat. Tapi demi hasil yang mendingan, ya gue pikir mau gimana lagi. Soalnya emang beberapa bagian itu ya kelihatan noob marknya pas udah dipasangin. So, walaupun si kit ini gue bisa bilang simple, runnernya sedikit, tapi cukup butuh sedikit effort untuk ngerapihin bagian noob marknya. Sekali lagi, ini versi gue ya sebagai builder pemalas gitu yang pingin jadi aja. Tapi kalau buat yang rajin, yang pingin jadi ya perfect, ya pasti kan semua bakal disikat. Lanjut kita ngomongin build quality. Di sini seperti yang udah gue mention di awal, kitnya solid banget. Gue nggak mendapati ada parts yang loose, yang gampang copot ya, paling tidak untuk kondisi setelah ngerakit. Cuman kan kalau nanti udah agak lamaan pasti ada aja gitu problemnya. Terus dikombinasi lagi sama dia punya artikulasi yang begitu luas ala line up-nya Witch from Mercury, ini menurut gue udah chef's kiss banget lah. Kayak kepala ini dia oke banget buat kita gerak-gerakin, kita geser-geser, dia nggak ada masalah. Palingan hati-hati aja sama bagian lingkaran ini yang dari kepala. Entah kenapa ya, gue tuh agak-agak rancu, agak ngeri gitu kadang-kadang megangnya. Habis itu lanjut untuk shoulder pad atau yang di bahunya, ini bisa kita naikin sampai kena kepalanya. Sambungan ke badan juga bagus banget karena kalau kita lihat dia bisa didorong cukup jauh ke depan. Untuk sendi dari bagian sambungannya ini juga bisa diputar 360, mulus, nggak ada masalah. Lengannya bisa diangkat lebih dari 90 derajat ke samping, terus bisa diputar juga di bagian atasnya sini. Sikunya double joint, cakep, sedangkan yang di bagian tangan ya dia ball joint standar. Ab crunch-nya dia juga cakep nih, bagian badannya bisa ke depan lumayan jauh, ditekuk di kiri, ditekuk ke kanan, diputar 360, 360 derajat pun mulus banget. Nekuk ke belakang sih bisa ya sedikit, tapi backpack sama back skirt-nya ini sukanya kepentok, jadi emang nggak bisa yang jauh banget.
Turun lagi ke bagian bawah, kita lihat nih front skirtnya Schwarzed agak kecil ya, ukurannya kecil dibandingkan yang lain. Bisa diangkat biar kakinya bisa lurus ke depan seperti sekarang walaupun nggak bener-bener yang 90 derajat. Untuk side skirt atau yang di bagian sampingnya si Schwarzed itu tuh dia nempel sama bagian paha, jadi bukan sama pinggang nyambungnya. Ini tuh bikin artikulasinya buat diangkat ke samping lumayan lebih luas meskipun part skirtnya itu tetap kita harus geser-geser supaya nggak kepentok sama pinggangnya. Kalau mau dibikin split sebenarnya ya bisa-bisa aja seperti sekarang. Habis itu buat yang di bagian belakangnya ya ini bagusnya dia bukan part yang mati sepenuhnya, jadi masih ada sedikit ruang gerak, masih bisa digoyang-goyang dikit. Meskipun ya pada akhirnya tetap nggak bikin kakinya bisa diangkat lurus ke belakang. Tapi tetap oke sih ya, nggak masalah banget. Lanjut ke artikulasi bagian dengkul. Ini juga cakep sesuai ekspektasi gue dari awal. Ankle pivotnya juga oke, luas untuk pose-posenya. Tapi kalau kita ngelihat bagaimana tipikal dari si Schwarzed sendiri, paling nggak dari animenya yang kita nonton gitu ya. Emang sih kit ini tuh lebih cocok kalau kita posein, kita pasang di action base ya. Jadi lebih lebih dynamic sih kalau menurut gue. Artikulasinya kan udah cakep banget. Jadi untuk dapetin angle-angle pose-pose yang dynamic menurut gue ini sangat-sangat mudah. Lanjut sedikit kita lihat ke bagian belakang. Untuk bagian backpack ya ini minimalis banget. Ada bagian yang bisa dinaik turunin seperti sekarang di bagian samping. Dan tidak lupa untuk bagian silinder yang di tengah ini tuh bisa kita puter ya. Dan di situ ada lubang untuk kita pasangin aksesorisnya. Nah untuk aksesoris si high grade Schwarzed dia tuh bisa dibilang emang minimal banget ya. Dia tuh nggak punya banyak spare tangan ya, bahkan emang cuma ada satu yang open arm seperti ini buat sebelah kiri dengan dua default yang ketutup untuk dipakai megang senjatanya. Buat senjatanya itu juga sedikit tapi dia dibikin lebih kayak multifungsi gitu. Kalau berdasarkan tulisan di lembar manualnya yang ini itu namanya adalah Guardian ya, Guardian, terus ada Guardian Shield, ada Guardian Draw dan Guardian Marionette lah, pokoknya ada menu-menunya gitu, ada option-option ya. Untuk tipe yang Guardian Shield itu senjatanya dibikin kayak pedang gede seperti ini yang lagi gua pasang sekarang, dipegang satu tangan dia oke gitu ya, terus mau dicantolin di bagian belakang di back skirtnya juga ada tulisannya sih, ada petunjuknya sini bisa, cuman kayak menurut gue sayang aja gitu untuk senjata udah satu-satunya lu taruh di situ jadi kayak kurang kelihatan gitu kerennya. Habis itu senjatanya ini juga bisa kita jadiin semacam cannon besar yang dipegang pakai dua tangan. Lagi-lagi gue ngikutin gambar yang ada di instructionnya aja dan menurut gue sih cukup keren. Tapi kedua mode ini sebenarnya walaupun cakep, gue lebih suka dengan yang si Guardian Marionette. Ini menurut gue adalah form terbaiknya dari si Schwarzed. Karena senjatanya yang gede ini itu sebenarnya bisa kita buka, bisa kita pecah jadi beberapa bagian. Ini sebenarnya mirip sama Ariel yang dia kan kalau utuh jadi perisai, tapi kalau dipecah jadi ala-ala funnel gitu sih gunbitnya. Nah si Marionette ini juga ada beberapa pilihan untuk kita pasang berdasarkan di buku manualnya. Bisa kita pasangin di punggung, bisa kita pasangin di back skirt, atau mau dibikin asimetris. Nah yang terakhir yang asimetris ini sebenarnya yang paling gue suka. Kayak kelihatan lebih keren gitu dan partsnya juga menurut gue pas dipasang itu kerasa lebih solid. Oh ya selain untuk jadi aksesoris di bagian backpack, senjata yang tadi dipecah itu juga kan di dalamnya ada pedang seperti ini dan dia tuh lengkap dengan efek beamnya juga. Nah ini menurut gue adalah kombinasi yang cakep banget, makanya menurut gue si Schwarzed itu paling pas di display pakai action base di mode Marionette dengan pedang sama sayapnya yang dibuka. Entah lo mau pasang dia simetris atau di asimetris ya semuanya keren-keren aja. Ya balik sebenarnya ke preferensi masing-masing, pinginnya kayak gimana bebas aja karena seperti katanya Meijin Kawaguchi, gunplay is freedom gitu. Jadi ya terserah maunya kayak gimana. Jadi ya overall kalau menurut gue pribadi high grade Schwarzed ini emang sangat recommended karena dia emang bagus gitu, simple, artikulasinya cakep dan luas, dan kekurangan satu-satunya lebih ke arah aksesorisnya aja sih yang kelewatan sedikit. Tapi di luar itu semua sih sebenarnya mantap banget. So silakan dibeli kalau kalian emang koleksi dan suka line up dari Witch from Mercury karena emang di situ kit-kit
Gundamnya, robot-robotnya, mechanya itu cakep-cakep banget, tapi emang cerita aja agak meh sekali. Tapi untuk soal kit gunpla-nya, untuk desainnya menurut gue sih oke-oke banget ya. Jadi kalian mau beli yang high grade dari Bandai silakan, mau beli yang bootleg pun juga ya terserah gitu. Gue nggak melarang karena sebalik lagi semua itu pilihan masing-masing. So untuk sekarang kayak segitu dulu reviewnya untuk si high grade Schwarzed. Makasih banyak sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan kita akan ngebahas high grade Mighty ya itulah Mighty Strike Freedom. Jadi jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan videonya. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.